Kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua serta rekan-rekan wartawan serta rekan-rekan media. Pagi ini kami dari Lokapom di Kota Bau-Bau akan melaksanakan kegiatan press release terhadap aksi penertiban pasar dari kosmetik ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya. Jadi ini merupakan kegiatan pengawasan yang sebetulnya rutin juga kami laksanakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan POM sebagai institusi pengawas terhadap produk atau komoditi obat dan makanan. Produk kosmetik ini merupakan salah satu komoditi dari sediaan farmasi yang tentunya masuk dalam ruang lingkup pengawasan kami di Badan POM. Untuk kegiatan penertiban kosmetik ilegal ini merupakan kegiatan tematik atau dilaksanakan serentak di seluruh UPT Badan POM di Indonesia, khususnya untuk mengawasi peredaran produk-produk kosmetik yang ilegal tanpa izin edar atau yang sudah ditarik dari public warning, yang kadaluarsa atau mengandung bahan berbahaya. Karena produk-produk kosmetik tersebut sangat berisiko kepada masyarakat apabila dikonsumsi atau digunakan, sehingga perlu dilakukan pengawasan yang intensif. Kegiatan ini kami laksanakan pada bulan Juli dan Agustus, tentunya setelah melalui beberapa tahapan-tahapan proses, baik dari perencanaan, kemudian pelaksanaan kegiatannya, koordinasi bersama lintas sektor terkait, serta di minggu ini kami melakukan press release yang kami pikir perlu untuk kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari kegiatan tersebut. Lokasi pengawasan atau aksi penertiban pasar ini tentunya di wilayah pengawasan dari Lokapom di Kota Bau-Bau, yaitu di 5 kabupaten kota, yaitu Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Buton Selatan, dan Buton Tengah. Namun dalam aksi penertiban ini sendiri kami intensifkan di 3 wilayah kabupaten kota, yaitu di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Buton Selatan selama periode Juli dan Agustus kemarin. Selama pelaksanaan aksi itu hasil yang terperiksa yaitu sebanyak 51 sarana dengan rincian 17 sarana yang tidak memenuhi ketentuan, artinya sebanyak 33%, dan 34 sarana yang memenuhi ketentuan, dalam artian 67%. Hasil temuan produk kosmetik ilegal ataupun yang kadaluarsa yaitu sebanyak 107 jenis atau item dan sejumlah 3.145 pieces atau bungkus dengan estimasi taksiran nilai sebesar 29.753.000 atau sekitar 30 juta apabila pembulatan ke atas. Terhadap produk-produk kosmetik tersebut yang tidak memenuhi ketentuan, kami telah melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu dilakukan pemusnahan oleh pemilik serta diberikan sanksi administratif. Sasaran penertiban ini khususnya pada sarana-sarana di pusat-pusat peredaran kosmetik yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pasar, toko-toko, seperti itu. Jadi perlu kami sampaikan bahwa produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan berbahaya ini tidak dapat dijamin terkait dengan keamanan dan khasiatnya terhadap konsumen, sehingga sangat berisiko terhadap kesehatan. Mungkin di sini akan kami sampaikan beberapa dokumentasi kegiatan bagi teman-teman media. Next. Terus. Ya, ini pelaksanaan di Kabupaten Buton Utara. Kami menggandeng lintas sektor terkait, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, Satpol PP, kemudian juga Dinas Kesehatan. Next. Kami juga menggandeng lintas sektor dalam pengawasan ini dari pihak aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Resort,
ini di Kota Bau-Bau pelaksanaannya. Jadi di tempat-tempat strategis pusat penjualan kosmetika di pasar Wameo, di pasar Tailangi, pasar Lama, Pantai Kamali, di Plaza, seperti itu kami lakukan pengawasan secara intensif. Next. Ya. Ini mungkin pada saat pengawasan di next. Ya. Next. Ya. Kemudian pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan ini tentunya merupakan peran serta dari 3 pilar SISPOM, yaitu sistem pengawasan obat dan makanan, artinya dari pihak pemerintah atau regulator, kemudian pelaku usaha dan masyarakat. Sejauh ini kami telah melakukan pembinaan juga kepada baik pedagang-pedagang dan pelaku usaha. Kita juga memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan obat dan makanan. Salah satunya di tahun 2022 ini kami membentuk Duta Kosmetik Aman, yaitu melibatkan generasi-generasi muda, generasi milenial dari lingkup SMA hingga tingkat mahasiswa, yang tujuan kedepannya lebih mengintensifkan penyampaian materi maupun informasi terkait obat dan makanan aman dengan cara-cara yang kekinian kita bilang, karena peredaran obat dan makanan saat ini perlu kita pahami bukan hanya secara offline tapi juga secara online atau daring, dan ini merupakan tantangan tersendiri atau tantangan yang harus kita antisipasi, karena seperti kita tahu untuk peredaran secara konvensional atau melalui sarana-sarana resmi saat ini sebetulnya sudah cukup baik, tren itu sudah mengalami peningkatan, namun peredaran secara online inilah yang harus kita waspadai. Jangan sampai konsumen ini memperoleh produk-produk yang berisiko dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait keamanannya melalui peredaran online ini. Memang banyak tantangan terkait dengan peredaran online ini, terkait dengan legalitas produk maupun kejelasan sumber-sumber sarana dan lain sebagainya. Jadi diharapkan dengan peningkatan edukasi atau mencerdaskan konsumen ini tadi bisa memutus mata rantai juga antara demand and supply dari produk kosmetik yang ilegal ini tadi. Untuk selanjutnya kami sampaikan dan kami himbau kepada seluruh masyarakat dalam mengkonsumsi atau memperoleh produk obat dan makanan ini agar selalu menerapkan prinsip cek klik seperti yang telah kita pahami bersama. Cek klik itu yaitu cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edar dari produk tersebut, dan cek kedaluarsanya. Dan yang terbaru dan perlu kita mulai familiarkan sekarang bahwa di Badan POM telah memiliki aplikasi BPOM Mobile yang dapat diunduh oleh masyarakat melalui Play Store dan App Store mungkin. Dengan adanya aplikasi itu masyarakat dimudahkan untuk mengetahui atau mengecek legalitas dan izin edar dari produk obat dan makanan yang dikonsumsi. Untuk lebih jelasnya bisa mengunjungi website Badan POM atau akun-akun resmi dan media sosial dari Lokapom di Kota Bogor. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan press release hasil kegiatan aksi penertiban kosmetik ini.